Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lipia Hati dari kelas PAI 5C. Di dalam mata kuliah Sistem Pembelajaran Akidah Akhlak, di sini saya akan mengambil pembahasan atau tema mengenai iman kepada hari akhir yang mana tertera dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187 beserta tafsir dan juga kisahnya. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan, kita akan terlebih dahulu mengenal rukun iman. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, sebagaimana pengertian rukun iman yaitu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi, rukun iman itu ada 6 perkara dan iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, sebelumnya saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir terbagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pengertian iman menurut bahasa, yang kedua pengertian iman kepada hari kiamat menurut istilah. Pengertian iman kepada hari kiamat menurut bahasa yaitu mempercayai dan meyakini bahwa akan adanya hari kiamat atau hari akhir di mana alam dunia itu akan hancur dan alam semesta itu akan tiada. Dan pengertian iman kepada hari akhir menurut istilah yaitu meyakini dan mempercayai akan adanya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal yaitu di akhirat, karena dunia ini bersifat hanya sementara dan kehidupan yang kekal yaitu di akhirat nanti. Nah, setelah kehidupan akhir ini, disinilah peristiwa di mana alam semesta beserta isinya ini luluh dan akan hancur, dan semua makhluk hidup yang ada di dalam dunia ini akan binasa atau akan musnah, semua makhluk hidup yang ada di dalamnya tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu kita hidup di alam dunia ini hanya sementara. Dan apa tujuan kita hidup di alam dunia? Bukan untuk berpoya-poya, untuk bekerja, untuk mencari jabatan, untuk mencari harta, karena hakikatnya kita hidup di alam dunia itu untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 menjelaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi sudah jelas kita hidup di alam dunia ini untuk beribadah kepada Allah, karena suatu saat nanti pada hari kiamat amal ibadah kita itu akan dipertanyakan dan akan dipertanggungjawabkan. Sebagaimana kisah surat Al-A'raf ayat 187 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Sebagaimana artinya yaitu, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu datangnya. Selain Dia, kiamat itu amat berat, huru hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kami benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi sudah jelas di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ini menjelaskan tentang kapan waktu akan tibanya hari kiamat, dan waktu akan terjadinya hari kiamat itu tidak ada yang mengetahuinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, di dalam pembahasan kali ini saya mengambil tiga referensi tafsir. Yang pertama yaitu tafsir Al-Mukhtasar atau tafsir dari Markaryas di bawah pengawasan Syekh Dr. Andes Sholih bin Abdullah bin Humaid, yaitu Imam Masjidil Haram. Tafsir yang kedua yaitu mengambil dari tafsir Ibnu Katsir. Yang ketiga yaitu mengambil dari tafsir Al-Quran Perkata. Nah, dari tafsir yang pertama yaitu tafsir Al-Muqassar, yaitu tafsir yang di bawah pengawasan Imam Masjidil Haram. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf dijelaskan bahwa orang-orang kafir Mekah akan bertanya kepadamu, wahai Rasul, tentang hari kiamat. Kapan waktu kedatangannya? Katakanlah kepada mereka pengetahuan tentang waktu terjadinya hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, pengetahuan tentangnya amat berat dan tertutup bagi penghuni langit dan bumi. Tidak ada yang mengetahui kapan kejadiannya, baik malaikat yang didekatkan kepada Allah maupun nabi yang diutus menjadi rasul. Kiamat tidak datang kecuali dengan tiba-tiba. Nah, kiamat itu datang dengan tiba-tiba, tidak ada yang mengetahui kapan kiamat itu akan datang. Dan mereka bertanya kepadamu tentangnya lagi, seolah-olah engkau memiliki pengetahuan tentangnya. Nah, Nabi Muhammad pernah menanyakannya secara detail tentangnya. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanyalah Allah yang mengetahuinya, dan yang mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan di bumi. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa perkara tersebut tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam tafsir Al-Mukhtasar yaitu tafsirnya di bawah pengawasan Syekh Dr. Andes Sholih bin Abdullah bin Humaid, telah dijelaskan bahwa suatu kaum kafir ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, kapan akan terjadinya hari kiamat? Maka Allah menegaskan kepada Rasul bahwa sesungguhnya yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan akan terjadinya hari kiamat nanti. Karena hari kiamat itu datangnya tiba-tiba, karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Selanjutnya yaitu penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir. Di sini dijelaskan bahwa mereka menanyakan kepadaku tentang hari kiamat, bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Tuhanku, hanya Allah yang mengetahuinya. Tidak seorang pun dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Nah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Dia. Maksudnya yaitu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang mengetahuinya. Kiamat itu amat berat, huru-hara bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dari beberapa tafsir tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu tidak tahu kapan hari kiamat itu datang. Maka yang harus kita persiapkan yaitu amal ibadah kepada kita. Karena kiamat itu kita tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Oleh karena itu selalu berbuat baik, selalu beramal baik, beramal ma'ruf nahi munkar untuk mempersiapkan diri untuk menjelang hari kiamat nanti. Selanjutnya yaitu tafsir dari Al-Quran Perkata. Nah, dari Al-Quran Perkata ini dijelaskan itu perkata ya. Dari kata pertama yaitu yas'alunaka, mereka menanyakan kepadamu. Merekanya itu di dalam tafsir Perkata dijelaskan yaitu orang-orang Yahudi atau orang-orang kafir. Nah, anis-sa'ati ayyana mursaha, tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Mereka bertanya orang Yahudi, yakni hari kiamat kapan akan dilabuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ditetapkan dan didatangkan Allah, sebagaimana kapal yang dilabuhkan dari laut ke pantai. Jadi sebagaimana kapal yang dilautkan ke labuh ke pantai itu, jadi hari kiamat itu datangnya tiba-tiba.
Terus kul innama ilmuha inda rabbi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada di sisi Allah, tidak ada yang mengetahui kecuali Dia. Yujalliha liwaqtiha illa huwa, tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Tidak ada yang menyingkap waktu kejadiannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus saqulat fis samawati wal ard, yaitu kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk, yaitu kiamat itu sangat berat. Akan terjadinya hari kiamat yang di langit dan yang di bumi, yakni langit dan bumi tidak mampu menghadapinya karena kebesarannya hari kiamat. Ketika itu langit akan terbelah dan bintang-bintang berjatuhan di lautan dan di surut. La ta'tikum illa bagtatah, kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui akan datangnya hari kiamat. Lalu kul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada di sisi Allah, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dan kunci-kunci dari hal gaib itu ada 5, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Di antaranya itu waktu terjadinya hari kiamat. Nah, dari penjelasan tafsir-tafsir tersebut kita sudah mengetahui bahwa dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf bahwa hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tugas kita hanya untuk beribadah kepada Allah, menyiapkan bekal untuk di hari kiamat nanti. Karena hidup di akhirat pun kita butuh bekal, dan kita mencari bekal untuk di akhirat itu di dunia ini gitu. Nah, berikut ini merupakan tanda-tanda pada hari kiamat kecil. Yang pertama yaitu orang-orang saling berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Nah, sudah terlihat ya pada zaman sekarang itu orang-orang sudah saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, apalagi di daerah di Jakarta, seperti Jakarta ya, bangunan sudah menjulang tinggi. Yang kedua itu terjadinya banyak pembunuhan, ini juga sudah terjadi. Yang tiga yaitu waktu yang berlalu terasa semakin singkat. Ini waktu terasa semakin singkat. Ini udah terasa ya oleh kita semua bahwa kita itu merasakan waktu dalam sehari semalam itu terasa sangat singkat. Yaitu yang selanjutnya sering terjadi bencana alam seperti gempa bumi dan tanah longsor dan sebagainya. Fenomena seperti gempa bumi, tanah longsor itu sudah sering banyak terjadi, apalagi dari kemarin-kemarin kan ada banjir bandang, longsor dan sebagainya. Lalu munculnya gaya hidup mewah dan manja di kalangan umat Islam. Orang yang baik berkurang sedangkan orang yang jahat itu bertambah. Ya, ini fenomena pada zaman sekarang itu sudah semakin terlihat. Manusia mewarnai rambut di kepalanya dengan warna hitam supaya kelihatan lebih muda. Negara Arab menjadi padang rumput dan sungai. Pria menyerupai wanita dan wanita menyerupai pria, yang biasa disebut gay atau lesbi. Yang 10 yaitu bulan sabit terlihat besar. Nah, tanda-tanda kiamat menurut Rasulullah SAW, tanda-tanda kiamat kubro ya. Yang pertama yaitu munculnya asap. Tanda-tanda kiamat besar yaitu munculnya asap atau dukhon yang akan keluar dan mengakibatkan penyakit yang seperti flu di kalangan orang-orang yang beriman dan orang mematikan semua orang kafir. Seperti wabah atau virus itu ya asap di sini. Selanjutnya itu munculnya dajjal. Tanda-tanda kiamat besar yang kedua yaitu dajjal. Diceritakan hanya melalui satu mata dengan mata sebelah kanan buta. Nah, dajjal itu mempunyai hanya satu mata. Diceritakan bahwa ia akan membawa fitnah besar yang akan merenggut keimanan sehingga banyak orang yang akan mendengar seruannya. Nah, oleh karena itu pentingnya bagi kita semua untuk mengukuh keimanan di dalam diri kita. Dan kita harus percaya bahwa bahwa kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan percaya akan datangnya hari akhir nanti atau yaumul kiamah. Selanjutnya yaitu akan adanya binatang besar. Di dalam Al-Quran mengatakan akan ada binatang besar yang hadir di bumi untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Naml
ayat 28. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Selanjutnya, matahari muncul dari sebelah barat. Nah, tanda-tanda kiamat besar yang keempat yaitu matahari akan muncul dari arah matahari terbenam. Jadi kan biasanya matahari timbul dari arah timur. Nah, jika datangnya hari kiamat itu matahari akan muncul dari arah barat. Yang selanjutnya itu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 55 mengatakan bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, melainkan Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Saat hari kiamat besar terjadi nantinya Nabi Isa diturunkan kembali ke bumi untuk membunuh Dajjal. Nah, pada hari kiamat nanti sebenarnya Nabi Isa itu tidak dibunuh oleh orang Yahudi, melainkan Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktunya akan datangnya hari kiamat nanti Allah akan menurunkan Nabi Isa, dan pada saat itulah Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Selanjutnya yaitu akan datang munculnya Ya'juj dan Ma'juj, yaitu Ya'juj dan Ma'juj adalah dua suku yang akan muncul pada akhir zaman. Mereka dikisahkan memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Selanjutnya yaitu 3 penggelaman bumi. Penenggelaman bumi pada hari kiamat nanti, penggelaman darat di muka bumi yang meliputi bagian bumi di bagian barat, timur serta jazirah Arab. Nah, pada hari kiamat nanti bumi akan hancur, terpecah belah, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya itu akan hancur binasa. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah, yaitu gunung-gunung akan berhamburan dan manusia itu akan berterbangan seperti ibaratnya kapas. Ya, selanjutnya munculnya api yang mengumpulkan manusia. Kiamat akan terjadi ketika api dari Yaman akan mengiring manusia ke Syam, sesuai dengan hadis berikut. Kiamat tidak akan terjadi sampai keluar api di tanah Hijaz yang akan menerangi leher onta daerah Bursa. Nah, dari kesimpulan iman kepada hari kiamat ini, pada hari kiamat ini umat manusia itu akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan setelah itu semua amal ibadah manusia, dari sholatnya, dari ibadah wajib segala macamnya itu akan diperhitungkan oleh Subhanahu wa taala. Apakah kita layak masuk ke surga atau ke neraka itu tergantung kepada amal ibadah kita. Oleh karena itu, kita harus meyakini dan mengimankan bahwa hari kiamat itu nanti akan ada, dan yang biasa disebut dengan Yaumul Qiyamah atau hari kebangkitan. Oleh karena itu, mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Mari kita tingkatkan ibadah kita agar timbangan kita di Yaumil Qiyamah nanti itu akan bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin penjelasan dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun ucapan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.